Pemirsa, pasca gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, pemerintah mulai mempercepat penanganan infrastruktur terdampak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau langsung kondisi di lapangan, sementara bantuan untuk warga terdampak juga terus mengalir. Berikut liputan jurnalis Metro TV Hanif Musyafa langsung di lokasi posko pengungsi di Kabupaten Nagekeo. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian baru saja mengunjungi Desa Waikoka di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu gempa terparah dengan banyaknya pengungsian, posko-posko pengungsian. Bersama kami Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selamat siang Pak Menteri, bisa disampaikan Pak apa hasil tinjauan Bapak khususnya di Kabupaten Nagekeo pada hari ini Pak? Ya, saya sudah ada di lokasi bencana di Flores ini dari tanggal 15 ya malam. Kita tahu bahwa kejadian kan 15 pagi, kita langsung konsolidasi di Jakarta. Perintah Bapak Presiden Prabowo, 3 menteri harus berangkat, yaitu Menteri Menko PMK Pak Profesor Pratikno, saya sendiri Mendagri dan Menteri PU. Kemudian juga yang berhubungan dengan pemulihan awal dan bantuan awal, Badan Penanggulangan Bencana Pak Lejen Suharyanto, Kepala Badan SAR Pencarian Pertolongan Pak Marskal Madia Safi'i. Kemudian juga ada Wakil Menteri Kesehatan Pak Beni, Wakil Menteri Sosial Pak Agus Jabo, dan kemudian ada Dirut PLN Pak Darmawan Prasojo, ada Dirut Pertamina Pak Simon, kemudian juga unsur dari Bulog dan juga hadir dan Signal. Nah, jadi target kita adalah kita memetakan masalah di mana yang terdampak. Apa kebutuhan mereka? Jadi kalau saya pribadi diberi tugas setelah rapat di Labuan Bajo dengan Forkompinda dan para bupati Zoom, kemudian kita langsung bagi tim kecil saya ke Manggarai, selain Manggarai Barat, ke Manggarai Timur, jalan darat melewati Manggarai Ruteng, dan kemudian rapat di Borong, ibu kota Manggarai Timur. Dan dari pengamatan kami saya, kalau di daerah selatan umumnya relatif tidak terdampak terlalu berat, ya. Agak jarang saya menemukan rumah yang rusak. Tapi begitu kita ke utara, Manggarai Timur bagian utara, pinggir laut, ya, dan kemudian di mana Manggarai bagian utara, Riau, saya juga sempat dengan heli ke sana, itu hampir semuanya sekali saja atau separuh, bahkan ada masjid yang total hancur gitu. Nah, kemudian ada pengungsian yang kalau dari udara, saya naik heli dari udara, di bagian selatan nggak ada pengungsian. Tapi begitu masuk bagian utara, tenda semua. Bisa dua, rumahnya rusak atau karena panik anak gempa susulan sehingga mengamankan diri, ya. Dan ketika saya mendarat di ND tadi, dari ND kota menuju Nagekeo ini, karena dari diskusi kami ternyata yang cukup berat itu adalah Manggarai Timur dan di Nagekeo. Saya nggak maksud menafikan, tapi ada 7 kabupaten yang terdampak kan. Satu adalah mungkin yang kita lihat berat itu adalah Manggarai Induk, ibu kotanya Ruteng nih. Kemudian Manggarai Timur, ibu kotanya Borong, tapi bagian utara semua nih. Kemudian di Nagekeo ini, itu pun bagian utara. Ini yang berat ya. Kemudian yang juga terdampak ada meninggal, ada yang rumah rusak. Itu mulai yang di barat, Manggarai Barat, otomatis Labuan Bajo ya. Tapi saya hormat dengan Bupati dan Forkompindanya kompak mereka. Mereka hari ini, dari kemarin dan hari ini membagikan turun langsung. Jadi dibagi tugas oleh Pak Bupati, Kapolres kemana, Dandim kemana, Kajari kemana, membagi tugas datangin masyarakat.
dan memberikan bantuan. Kemudian di Ngada juga ada masyarakat terdampak. Kemudian di Sika otomatis Maumere ya, kita tahu pelabuhannya kan viral Maumere ya, dan di ND sendiri bagian utaranya juga terdampak. Jadi kabupaten di Pulau Flores ini yang terdampak. Nah, ini kita lihat listrik sekarang sudah hampir sebagian besar sudah hidup. Saya menemukan di Manggarai Timur yang belum hidup, bagian utara ya. Tapi kalau tempat lain semuanya rata-rata sudah hidup. Hidupnya listrik membuat signal jadi hidup juga. Ini penting sekali. Listrik ini penting sekali. Kalau nggak ada power sudah kita sulit. Kemudian jalan, Menteri PU langsung yang memimpin. Jalan yang tadinya banyak longsor hampir semuanya sudah terbuka. Ini penting sekali juga. Kalau dia terkunci, terisolasi, otomatis akan kesulitan untuk bahan terutama pangan dan BBM. Tapi dengan terbuka maka akan lebih mudah untuk melakukan supply ya. Nah, kemudian selain jalan, jembatan, kita ngecek apakah ada jembatan yang rusak. Saya belum mendapat informasi ada jembatan yang roboh misalnya, belum. Baik di daerah Manggarai maupun daerah ND, Bupati saya tanya tadi, kemudian di Nagekio ini, dan jembatannya rata-rata kokoh baja ya. Syukur nih. Nah, yang lain saya kira yang perlu kita segera itu adalah membantu tadi sembako, kemudian juga air minum, kemudian tenda-tenda, selimut. Jadi bagi yang mau membantu itu yang utama. Makanan, minuman, popok bayi, ya, kebutuhan pakaian mungkin bagi mereka. Kemudian makanan cepat saji ya, susu, ini penting, vitamin, dan kemudian yang lain lah. Tadi listrik sudah, kemudian rumah sakit ini kan GKO termasuk yang 2 yang terdampak rusak berat dengan ruteng yang Manggarai induk 2. Tapi Menteri Kesehatan sudah menurunkan alat rumah sakit lapangan. Tadi sudah mendarat di Labuan Bajo tadi malam, dan hari ini didorong ke Ruteng dan ke Nagekeo. Yang memimpin kemarin Wamenkes, sekarang Pak Menkesnya turun sendiri, Pak Budi Gunadi Sadikin. Dan biasanya tim Menkes ini bergeraknya sangat cepat ya. Untuk perbaikan rumah Pak, bagaimana proses perbaikan rumah khususnya untuk warga Nagekeo? Rumah yang utama adalah data. Tolong didata oleh kepala desa. Jadi Pak Bupati, ini ada Pak Sekda, saya minta untuk menggerakkan camat dan para kepala desa mendata rumah warga by name, by address, BNBA. Namanya siapa, alamatnya mana, rumahnya itu masuk kategori rumah rusak ringan, sedang atau berat. Ya, per desa. Nanti data ini ditandatangani usulkan oleh Pak Bupati untuk kepada kepala BNPB untuk diperbaiki. Nah, setelah itu tolong ditandatangani juga oleh aparat penegak hukum, yaitu Kajari dan Kapolres. Kalau Dandim mau tanda tangan, alhamdulillah, makasih. Sehingga ini terfilter dari awal oleh Forkompinda. Nama yang diajukan benar, jangan diselip-selipkan. Dan setelah itu, ini makin cepat didata makin baik. Setelah itu nanti dari BNPB masih akan menyerahkan kepada BPS Kabupaten Kota. Ini ada Ibu Kepala BPS ada. Kecepatan tergantung kecepatan timnya dari Ibu Kepala BPS. Mendata dari usulan itu akan cek benar nggak rumahnya rusak, namanya ini, alamat ini, ringan, sedang, berat, itu akan diverifikasi, validasi. Namanya verval, verifikasi, validasi. Kalau sudah oke, diserahkan BNPB, BNPB akan membayarkan 15 juta untuk yang ringan, sedang untuk 30 juta, kemudian yang berat, saya kurang tahu apakah masih 60, meskipun kemarin ada pemberitahuan dari 2 hari yang lalu Pak Kepala BNPB Pak Suharyanto menyampaikan sama saya sudah dinaikkan oleh Bapak Presiden menjadi 70 juta. Ya, kalau itu bisa dibangun sendiri, ya, dibagi 2 tahapan biasanya supaya uangnya nggak dipakai buat yang lain ya. Setelah itu bisa juga dibangunkan oleh BNPB.
Dan BNPB memiliki sudah model-model rumahnya yang bisa dibangun cepat. Terima kasih Pak Menteri dan selamat melanjutkan tugas. Download Metro TV Extend sekarang.